Prasasti Tarumanegara, jejak sang raja di tanah Sunda. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, kerajaan ini meninggalkan jejak penting dalam sejarah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Keberadaan Tarumanegara diketahui dari peninggalan berupa prasasti-prasasti batu yang tersebar di berbagai daerah. Prasasti ini menjadi bukti nyata kejayaan Raja Purnawarman, raja terbesar dari Tarumanegara, yang dikenal sebagai pemimpin tangguh, adil, dan bijaksana. Prasasti-prasasti tersebut tidak hanya menyimpan tulisan dan simbol-simbol keagamaan, tapi juga menjadi saksi bisu tentang kemajuan peradaban, sistem pemerintahan, dan kehidupan masyarakat Tarumanegara. Salah satu prasasti paling terkenal adalah Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Ciaruteun, Bogor, Jawa Barat. Batu besar yang memuat aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta ini menyebut nama Raja Purnawarman dan menggambarkan telapak kakinya. Simbol telapak kaki ini tidak sembarangan. Dalam kepercayaan Hindu, telapak kaki raja dianggap suci dan menjadi lambang kekuasaan. Dengan menempatkan simbol ini di atas batu, Raja Purnawarman menegaskan bahwa kekuasaannya atas tanah Tarumanegara berasal dari restu para dewa. Isi prasasti ini menyamakan Purnawarman dengan Dewa Wisnu, dewa pemelihara dalam agama Hindu. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana konsep kekuasaan di masa itu sangat erat kaitannya dengan legitimasi ilahi. Selain Ciaruteun, ada juga prasasti Kebon Kopi I. Prasasti ini menampilkan sepasang telapak kaki gajah yang juga dikaitkan dengan Dewa Wisnu. Gajah merupakan kendaraan dewa tersebut yang melambangkan kekuatan dan keteguhan. Dalam prasasti ini, keberanian dan kekuatan pasukan Purnawarman digambarkan sekuat gajah dalam medan perang. Kemudian, ada prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara. Prasasti ini sangat penting karena berisi informasi tentang proyek besar penggalian saluran air sepanjang 12 km. Saluran ini menghubungkan Sungai Candrabaga dan Gomati sebagai bagian dari strategi pengairan kerajaan. Pembangunan ini selesai dalam waktu 21 hari dengan bantuan ribuan rakyat. Prasasti ini menjadi bukti bahwa pada masa itu, sudah dikenal konsep pembangunan infrastruktur besar dengan manajemen yang terorganisir. Proyek ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan raja, tetapi juga perhatian Purnawarman terhadap kesejahteraan rakyatnya. Air adalah sumber kehidupan, dan pengelolaannya menunjukkan kemajuan pemikiran tentang tata kota dan pertanian. Selanjutnya, Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di daerah Bukit Koleangkat, Bogor. Isi prasasti memuji sifat-sifat Raja Purnawarman, pemberani, adil, dan bijaksana. Ia digambarkan sebagai raja yang tidak hanya kuat dalam perang, tetapi juga mulia dalam memimpin rakyatnya. Pujian dalam prasasti ini ditujukan bukan hanya kepada fisik dan kekuatan raja, tetapi juga kepada karakternya yang luhur. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Tarumanegara tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga moralitas dan etika. Masih ada prasasti Pasir Awi yang ditemukan di daerah perbukitan. Berbeda dengan prasasti lain, prasasti ini tidak memuat tulisan. Namun di permukaan batunya, terdapat simbol telapak kaki dan hiasan berbentuk sulur tanaman atau motif geometris. Banyak ahli menduga bahwa ini merupakan prasasti sakral, mungkin berkaitan dengan tempat ibadah atau lokasi penting secara spiritual. Tidak jauh berbeda, prasasti Muara Cianten juga tidak memuat tulisan. Namun, simbol-simbol yang dipahatkan di atas batu tetap menunjukkan jejak kekuasaan. Prasasti ini menjadi bukti bahwa tradisi meletakkan simbol kekuasaan pada lokasi-lokasi tertentu sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya, Prasasti Kebon Kopi II. Meski kondisinya sudah aus dan sulit dibaca, para arkeolog percaya bahwa prasasti ini berkaitan dengan prasasti Kebon Kopi I. Ada dugaan bahwa prasasti ini juga memuat simbol-simbol kekuasaan atau penegasan wilayah kekuasaan kerajaan. Melalui ketujuh prasasti ini, kita dapat menyusun gambaran yang cukup lengkap tentang kerajaan Tarumanegara. Dari pemimpin, sistem pemerintahan, pembangunan, kepercayaan, hingga cara masyarakat memandang raja. Prasasti menjadi media komunikasi antara raja dan rakyat. Bukan hanya untuk mencatat sejarah, tapi juga untuk menanamkan ideologi, nilai moral, dan pesan spiritual.
masyarakat Tarumanegara mungkin tidak mengenal media sosial. Namun mereka memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan pesan lintas generasi melalui batu-batu prasasti yang masih kokoh berdiri hingga hari ini. Selain sebagai bukti sejarah, prasasti-prasasti Tarumanegara juga menjadi cerminan pemikiran dan pandangan dunia masyarakat kala itu. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat memuliakan rajanya, menjunjung tinggi spiritualitas, dan menanamkan nilai-nilai kesetiaan serta pengabdian terhadap negara. Penempatan prasasti di tepi sungai, di kaki bukit, atau di tempat terbuka menunjukkan bahwa pesan-pesan kerajaan sengaja ditaruh di ruang publik. Tujuannya jelas, agar semua orang tahu dan mengingat jasa-jasa sang raja. Pembangunan saluran air yang dicatat dalam prasasti Tugu, misalnya, bukan hanya soal proyek fisik, tapi juga simbol kehadiran raja dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Raja bukan sekadar pemimpin militer atau politik, tapi juga pelindung dan penyedia kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan pada masa itu sangat menyatu dengan kehidupan spiritual dan sosial. Raja dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia para dewa. Gambaran Raja Purnawarman sebagai titisan Dewa Wisnu memiliki makna yang sangat dalam. Dewa Wisnu adalah pemelihara alam semesta, dan ketika seorang raja menyamakan dirinya dengan Wisnu, maka ia dituntut untuk menjaga keseimbangan, kemakmuran, dan keadilan. Ini bukan sekadar klaim kekuasaan, tetapi juga janji terhadap rakyatnya. Dalam prasasti-prasasti tersebut, Purnawarman juga digambarkan sebagai raja yang memberikan hadiah kepada para brahmana atau pemuka agama. Hadiah ini bisa berupa makanan, ternak, atau bahkan tanah. Tujuannya adalah agar para pemuka agama mendoakan kerajaan agar tetap makmur dan terlindungi. Pemberian kepada para pendeta juga menjadi bagian dari strategi politik. Dengan mendekati tokoh-tokoh keagamaan, raja mendapatkan legitimasi rohani di hadapan rakyatnya. Dengan kata lain, kekuasaan raja tidak hanya didukung oleh kekuatan militer, tapi juga oleh kekuatan simbolik dan spiritual. Selain itu, prasasti-prasasti ini juga mencerminkan betapa pentingnya sistem dokumentasi dalam kehidupan bernegara. Meskipun belum mengenal kertas, bangsa kita sudah memiliki kesadaran untuk mencatat sejarah dalam bentuk prasasti batu. Ini membuktikan bahwa masyarakat saat itu sudah sangat maju dalam hal literasi dan manajemen pemerintahan. Mereka tahu bahwa peristiwa besar harus dicatat agar dikenang oleh generasi setelahnya. Prasasti juga menjadi bentuk kontrol kekuasaan. Dengan mencatatkan peristiwa penting dan menyebarkannya ke seluruh wilayah, raja menunjukkan bahwa ia hadir dan mengawasi rakyatnya. Bisa kita bayangkan bagaimana rakyat yang melihat prasasti berisi nama raja dan pencapaian-pencapaiannya akan merasa bangga dan tunduk terhadap kekuasaan sang raja. Dalam konteks ini, prasasti tidak hanya bersifat historis, tapi juga psikologis dan ideologis. Ia membentuk cara berpikir rakyat terhadap pemimpinnya. Yang menarik, semua prasasti peninggalan Tarumanegara menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat dari India, terutama dalam bidang budaya dan agama. Namun yang harus digarisbawahi adalah bangsa kita tidak meniru secara buta. Mereka mengadaptasi dan mengembangkan nilai-nilai itu sesuai dengan kondisi lokal. Budaya India dijadikan inspirasi, bukan sebagai bentuk penjajahan. Dan dari sinilah terlihat kebesaran peradaban Tarumanegara sebagai bangsa yang terbuka terhadap pengaruh luar, tapi tetap berdaulat dalam jati dirinya sendiri. Kerajaan Tarumanegara tidak hanya meninggalkan prasasti, tetapi juga pengaruh yang meluas pada kerajaan-kerajaan sesudahnya di Pulau Jawa. Banyak nilai-nilai pemerintahan, struktur sosial, dan pola hubungan antara raja dan rakyat yang diteruskan oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Sunda, Galuh, dan Pajajaran. Prasasti Tarumanegara menjadi fondasi awal dalam tradisi literasi dan budaya tulis di tanah Sunda. Tradisi mencatat kejadian penting di atas batu atau logam dilanjutkan berabad-abad kemudian oleh para raja di wilayah barat Nusantara. Bahkan dalam banyak manuskrip kuno Sunda, nama Raja Purnawarman disebut sebagai leluhur besar yang disegani. Jejak Tarumanegara juga bisa ditemukan dalam sistem irigasi kuno yang masih bertahan di beberapa wilayah Jawa Barat. Meskipun tak lagi utuh seperti pada masa kerajaan, sistem aliran sungai dan kanal buatan yang pernah dibuat Purnawarman masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa warisan Tarumanegara tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga dalam bentuk karya nyata yang bertahan hingga kini. Selain itu,
Situs-situs arkeologi yang ditemukan di wilayah Jakarta, Bogor, dan sekitarnya juga memperkuat bukti eksistensi Tarumanegara. Beberapa situs yang kini menjadi objek penelitian arkeologi adalah lokasi penemuan prasasti Tugu, situs Ciaruteun, dan kebun kopi. Sayangnya, tidak semua situs terlindungi dengan baik. Banyak prasasti yang sempat hilang, rusak, atau terabaikan karena kurangnya perhatian dan pelestarian. Inilah tantangan kita di masa kini, bagaimana menjaga warisan nenek moyang agar tidak hilang ditelan zaman. Beberapa museum di Indonesia sudah mulai menyimpan dan merawat prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara. Museum Nasional di Jakarta, Museum Sri Baduga di Bandung, dan beberapa museum lokal menjadi tempat edukasi sejarah yang sangat penting bagi generasi muda. Namun, pelestarian tidak cukup hanya di museum. Pendidikan sejarah juga harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak bangsa mengenal siapa leluhurnya, dari mana asal budayanya, dan bagaimana peradaban kita berkembang. Karena seringkali, bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah dan identitas. Prasasti Tarumanegara bukan hanya tentang batu dan ukiran. Ia adalah suara masa lalu yang memanggil kita untuk mendengarkan, memahami, dan melanjutkan perjuangan membangun negeri ini. Raja Purnawarman mengukir namanya di batu bukan untuk kemegahan semata, tapi untuk meninggalkan pesan. Pesan bahwa sebuah bangsa hanya akan besar jika pemimpinnya mencintai rakyat, menjaga alam, dan menjunjung tinggi keadilan. Jika kita perhatikan isi prasasti-prasasti itu, kita akan menemukan nilai-nilai yang masih relevan hingga hari ini. Nilai kerja keras, nilai kepemimpinan yang bijak, nilai spiritualitas yang mendalam, dan nilai cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Inilah warisan sejati Tarumanegara. Inilah jejak sang raja yang masih hidup dalam denyut nadi tanah Sunda hingga kini. Jika kita menelusuri lebih dalam, keberadaan prasasti-prasasti Tarumanegara juga mencerminkan adanya sistem birokrasi yang sudah terorganisir dengan baik. Kemampuan untuk merencanakan proyek besar seperti penggalian saluran air, membangun irigasi, serta pencatatan melalui prasasti menandakan bahwa Tarumanegara memiliki struktur pemerintahan yang mapan. Ada pembagian peran antara raja, para penasihat, pemuka agama, dan masyarakat. Semua bekerja dalam satu kesatuan demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan kerajaan. Tak hanya itu, dalam isi prasasti Tugu misalnya, disebutkan tentang waktu pengerjaan saluran air yang hanya memakan waktu 21 hari. Ini menunjukkan adanya koordinasi dan gotong royong yang luar biasa antara pemerintah dan rakyat. Nilai gotong royong ini menjadi akar budaya masyarakat Indonesia hingga sekarang. Bahwa dalam menghadapi tantangan besar, kerjasama dan persatuan menjadi kunci utama keberhasilan. Lebih dari sekadar batu berukir, prasasti-prasasti ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya dokumentasi sejarah. Tanpa prasasti-prasasti ini, kita mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Tarumanegara pernah ada, atau siapa itu Purnawarman. Dokumentasi menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Melalui prasasti, kita bisa membaca pikiran dan niat sang raja. Kita bisa membayangkan kondisi masyarakatnya, nilai-nilai yang mereka anut, dan harapan yang ingin mereka wariskan. Bayangkan, 1500 tahun yang lalu, saat aksara dipahat satu persatu di atas batu, para leluhur kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa generasi di masa depan masih akan membacanya. Namun mereka tetap menulis, tetap mencatat, karena mereka tahu masa depan membutuhkan pijakan. Dan hari ini, kita adalah masa depan itu. Kitalah yang sekarang memegang tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai itu. Lebih dari sekadar kebanggaan, memahami sejarah adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan leluhur. Bangsa yang kuat bukan hanya dilihat dari kekuatan ekonominya, tetapi juga dari seberapa dalam ia memahami akarnya sendiri. Tarumanegara adalah akar dari peradaban di tanah Sunda. Dan prasasti-prasasti itu adalah daunnya yang masih hijau dalam ingatan sejarah. Kini pertanyaannya, apa yang bisa kita wariskan untuk generasi berikutnya? Apakah kita akan menjadi generasi yang hanya menikmati teknologi dan informasi tanpa mengenal sejarah? Atau kita akan menjadi generasi yang cerdas, yang bisa menyatukan masa lalu dan masa depan? Masa depan tidak akan bisa dibangun tanpa fondasi masa lalu. Dan fondasi itu ada pada batu-batu tua yang kita kenal sebagai prasasti.
Salah satu hal menarik dari prasasti-prasasti Tarumanegara adalah penggunaan bahasa Sanskerta yang sangat formal dan penuh pujian. Ini menunjukkan bahwa penulisan prasasti bukan dilakukan secara sembarangan. Ada peran para pujangga istana atau pendeta yang merangkai kata-kata dengan gaya sastra tinggi untuk menunjukkan keagungan raja. Kalimat-kalimat dalam prasasti seringkali bersifat metaforis. Raja Purnawarman digambarkan sebagai penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke bumi, penguasa yang menghapus kejahatan dan membawa kesejahteraan. Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak hanya memperkuat citra raja di mata rakyat, tetapi juga menunjukkan tingginya tradisi sastra dan seni bahasa pada masa itu. Gaya bahasa yang indah dan penuh makna menjadi ciri khas prasasti-prasasti Hindu awal di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa peradaban kita sudah sangat maju dalam bidang intelektual dan spiritual sejak ratusan tahun yang lalu. Selain pujian terhadap raja, beberapa prasasti juga memuat keterangan waktu dan lokasi peristiwa. Misalnya, pada prasasti Tugu disebutkan bahwa saluran Gomati digali pada tahun ke-22 masa pemerintahan Purnawarman. Penulisan waktu seperti ini sangat berharga bagi sejarawan karena membantu merekonstruksi kronologi sejarah kerajaan. Kita bisa mengetahui masa pemerintahan seorang raja, kebijakan yang dilakukan, dan bahkan peristiwa penting yang terjadi di eranya. Meskipun teknologi belum secanggih sekarang, para leluhur kita sudah memiliki sistem penanggalan dan pencatatan yang luar biasa. Lebih jauh lagi, prasasti-prasasti Tarumanegara tidak hanya berisi catatan politik dan keagamaan, tetapi juga menyimpan nilai pendidikan. Dari prasasti-prasasti itu, generasi muda dapat belajar tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan kesadaran spiritual. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang. Saat banyak pemimpin di dunia modern kehilangan integritas, sejarah mengajarkan bahwa raja yang agung adalah raja yang mencintai rakyatnya. Saat manusia modern semakin menjauh dari alam, sejarah mengingatkan bahwa pengelolaan sungai dan lingkungan sudah dilakukan ribuan tahun lalu oleh Tarumanegara. Saat sebagian orang meragukan pentingnya pendidikan sejarah, prasasti-prasasti itu berdiri sebagai bukti nyata bahwa bangsa yang besar selalu menghargai masa lalunya. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh melupakan Tarumanegara. Kerajaan ini bukan sekadar nama dalam buku pelajaran, tetapi fondasi dari kebudayaan dan peradaban yang kita miliki sekarang. Dengan mempelajari prasasti, kita tidak hanya mengenal tokoh-tokoh hebat seperti Purnawarman, tetapi juga menyadari bahwa kebesaran bangsa ini tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun oleh kerja keras, pengorbanan, dan kecintaan pada tanah air sejak berabad-abad yang lalu. Jejak sang raja di tanah Sunda bukan hanya terukir di batu, tetapi juga tertanam di hati setiap anak bangsa yang mencintai sejarahnya. Ketika kita menyebut nama Tarumanegara, kita tidak sedang membicarakan sebuah kerajaan yang asing dan jauh dari kita. Tarumanegara adalah bagian dari jati diri Nusantara, bagian dari akar budaya masyarakat Jawa Barat, bahkan Indonesia secara keseluruhan. Nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata Taruma, yang merujuk pada sungai Tarum atau Citarum, dan negara, yang berarti kerajaan atau negeri. Dari sini kita tahu bahwa sungai memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat kala itu. Sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga jalur perdagangan, tempat pertanian berkembang, dan pusat spiritualitas. Maka tak heran, ketika Raja Purnawarman menggali saluran air, hal itu dianggap sebagai prestasi besar. Air adalah simbol kehidupan. Dan raja yang mampu mengatur aliran air dianggap sebagai pemimpin sejati, karena ia mampu menghidupkan tanah dan menyejahterakan rakyat. Inilah mengapa prasasti Tugu begitu penting. Ia mencatat bukan hanya proyek fisik, tetapi juga filosofi kekuasaan, bahwa pemimpin sejati adalah pemelihara kehidupan. Dalam sejarah Hindu, pemimpin ideal disebut sebagai Raja Cakravartin, raja yang memutar roda kebenaran dan menjaga harmoni dunia. Purnawarman adalah gambaran raja seperti itu bagi masyarakat Tarumanegara. Dengan menyamakan dirinya dengan Dewa Wisnu, ia mengambil peran sebagai pemelihara, bukan penakluk. Ia bukan sekadar menaklukkan musuh, tetapi juga membangun, memperbaiki, dan menjaga keseimbangan. Lebih dari itu, prasasti-prasasti yang ditinggalkannya bukan dibuat untuk dirinya sendiri. Ia membuatnya untuk generasi setelahnya. Ia tahu bahwa waktu akan berlalu, dan suatu hari nanti,
orang-orang akan membaca kembali kisah ini. Dan hari ini, kita adalah generasi yang membaca dan merenungkannya. Kita bukan sekadar pendengar pasif. Kita adalah penerus warisan itu. Kita adalah mereka yang akan menentukan apakah kisah Purnawarman akan terus bergema atau tenggelam dalam kesibukan zaman. Kini, banyak generasi muda yang tak lagi mengenal siapa Purnawarman. Banyak yang mengira sejarah hanya milik masa lalu, bukan bagian dari hidup mereka hari ini. Namun sejarah bukan sekadar cerita kuno. Ia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan siapa kita dan dari mana kita berasal. Jika kita ingin tahu kemana arah bangsa ini akan melangkah, maka lihatlah ke belakang. Lihat bagaimana raja-raja dahulu membangun negeri dengan kerja keras dan kebijaksanaan. Tarumanegara adalah pelajaran terbuka. Setiap prasastinya adalah halaman yang menunggu dibaca, dimaknai, dan diteruskan. Dan tugas kitalah sekarang untuk menjaganya. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi sebagai identitas. Karena tanpa identitas, kita akan mudah goyah. Tanpa akar, kita akan tercerabut dari sejarah. Tarumanegara telah menanamkan akar itu dalam-dalam. Melalui batu, melalui sungai, melalui kata-kata yang dipahat dengan ketekunan dan harapan. Sekarang, giliran kita untuk menyiraminya, merawatnya, dan memastikan ia terus hidup di tengah zaman yang terus berubah. Kini kita telah menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kerajaan Tarumanegara, dari pahatan batu yang membisu namun berbicara banyak, hingga nilai-nilai luhur yang tersirat dalam tiap kalimat prasasti. Kita telah mengenal sosok Purnawarman bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai simbol kepemimpinan yang berpijak pada dharma, keadilan, dan kemakmuran. Apa yang ditinggalkan oleh kerajaan ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan pesan lintas zaman. Pesan bahwa sebuah peradaban besar dibangun di atas fondasi kerja keras, cinta tanah air, penghormatan pada alam, dan kepedulian terhadap sesama. Prasasti-prasasti itu mungkin telah ditelan waktu, tertimbun tanah, dan terlupakan oleh sebagian orang. Namun maknanya tidak pernah hilang. Ia hidup dalam memori budaya, dalam ajaran-ajaran kearifan lokal, dan dalam semangat anak bangsa yang terus menggali jati dirinya. Mari kita tidak hanya menjadikan Tarumanegara sebagai bab dalam buku pelajaran, tapi sebagai inspirasi dalam kehidupan. Karena selama sejarah masih dibaca dan dihargai, selama prasasti masih diteliti dan dimaknai, maka Tarumanegara tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu hidup di tanah Sunda, di hati rakyatnya, dan di setiap langkah generasi yang bangga akan warisan nenek moyangnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah tentang prasasti Tarumanegara ini menambah wawasan kamu tentang sejarah Nusantara dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu nggak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya. Kalau kamu punya pendapat atau ingin membahas topik sejarah lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya.